Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Para pegiat dunia keperawatan yang berbahagia, alhamdulillah karena rahmat Allah kita bisa bertemu lagi pada season berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua bagaimana kita itu bersikap terhadap pasien. Perlu diingat bahwa pasien di dalam penanganannya itu membutuhkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Kalau saya membagi sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek psikologis, yang ketiga adalah aspek spiritual. Kalau aspek fisik, misalkan pasien itu ditempatkan di tempat yang sesuai, mendapatkan penanganan diagnosa langsung dari tenaga medis, pemberian obat, diberi makan secukupnya, diberi waktu untuk istirahat. Tapi perlu diingat bahwa pasien itu adalah manusia yang juga memiliki rasa, punya rasa, punya hati. Jadi saran saya atau pesan saya kepada para tenaga kesehatan di dalam menangani pasien, maka ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana memperlakukan pasien. Memperlakukan pasien bagi kita itu sering masuk dalam ranah adab terhadap pasien. Perlu diingat bahwa hendaklah kita itu bertindak itu menggunakan filosofi perlakukanlah orang lain seperti kita itu ingin diperlakukan. Nah, yang pertama adalah upayakan agar pasien merasa dihargai. Jadi pada saat seorang perawat masuk untuk menemui pasien, panggillah pasien itu dengan menyebut namanya. Pasti pasien itu akan merasa tersanjung karena ternyata perawatnya tahu nama saya. Padahal boleh jadi perawat itu membaca nama itu di depan pintu. Kemudian yang kedua adalah gunakan tutur kata yang baik terhadap pasien. Kenapa begitu? Karena ternyata tutur kata yang baik itu menenteramkan. Sedangkan tutur kata yang kasar itu akan membekas sangat dalam pada hati seseorang. Karena saking pentingnya kita itu berkomunikasi dengan baik, maka Al-Quran itu sampai membagi komunikasi dengan beberapa macam istilah. Yang pertama, di dalam berkomunikasi kita itu harus berkata benar. Jadi seorang pasien, seorang perawat, misalkan menyampaikan informasi kepada pasien, sampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Kata Quran, qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Berkatalah kalian dengan kata-kata yang benar, Allah akan membuat amal kalian itu menjadi soleh.
Yang kedua, gunakanlah kalimat yang lemah lembut. Karena apa? Di dalam kita itu berbicara kepada orang lain, kita harus tahu bahwa ada anggah-ungguh di dalam kita itu berbahasa. Dalam budaya Jawa, jika kita itu orangnya dalam posisi lebih muda daripada lawan bicara kita, maka kita itu harus menggunakan bahasa yang semestinya digunakan anak muda kepada orang tua. Model seperti itu yang sering kita sebut dengan anggah-ungguh berbahasa. Dan kalau dalam istilah Al-Quran disebut dengan qaulan karima. Qulu qaulan karima. Berkatalah kepada orang lain dengan kata-kata yang memuliakan. Artinya, lawan bicara kita itu merasa dimuliakan di dalam kita itu berbicara dengan mereka. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam berkomunikasi dengan pasien adalah berkomunikasi dengan kalimat yang tidak bertele-tele. Karena apa? Terkadang ungkapan yang bertele-tele itu ternyata justru malah membingungkan. Quran mengingatkan kepada kita dengan istilah qaulan baligha, kata-kata yang sederhana tapi pesan bisa disampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Ada satu kalimat bijak, sebaik-baik pembicaraan adalah yang singkat tapi jelas. Itu beberapa kalimat yang penting untuk kita perhatikan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang jelas, jangan sekali-kali kita itu berbohong terhadap pasien. Karena apa? Karena di samping berbohong itu merupakan induk dari perbuatan dosa, pasien akan merasa tersakiti, merasa dibohongi oleh kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kidbah, fa innal kidbah yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hatilah kamu terhadap perkataan berbohong, karena berbohong itu mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Jadi di samping kita itu bersikap lemah lembut terhadap pasien, jangan lupa tutur kata yang baik itu juga perlu kita praktekkan agar pertama pasien mendapatkan informasi yang jelas, yang kedua pasien itu tidak merasa bingung dengan penjelasan yang kita berikan, tidak merasa dibohongi dan merasa dimuliakan oleh informasi yang kita berikan atau melalui percakapan yang terjadi antara perawat dengan pasien. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua bahwa perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, maka perlakukanlah orang lain dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.